Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah, para pemirsa rahimakumullah, di hari ini, di hari Ahad, malam Senin, tanggal 8 Maret, bertepatan dengan malam ke-19 bulan Ramadan 1447 Hijriah, kita bisa bertemu kembali dalam acara mengisi malam-malam terakhir di bulan Ramadan dalam rangka kita ingin meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Alhamdulillah disiarkan hari ini secara langsung dari tempat Allahyarham orang tua kita Bapak Haji Daam bin Tasman dari Gang Samsi, Ciawel, Kota Sukabumi. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam majelis ilmu kali ini kita akan menyampaikan ya serba singkat, serba sedikit beberapa hal terkait berbagai momentum yang terjadi di bulan Ramadan dan juga kejadian yang aktual. Sebagaimana kita sudah mengetahui, diantaranya adalah tanggal 10 Ramadan itu adalah wafatnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubro, istri tercinta Rasulullah. Setelah sebelumnya juga di tanggal 6 atau tanggal 7-nya itu adalah wafatnya paman beliau, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Kemudian di tanggal 15 itu adalah kelahiran cucu pertama Rasulullah, Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau adalah cucu pertama yang dikenal sebagai Al-Mujtaba, ya. Kebahagiaan tidak ada terkira dari Rasulullah sebagai anak cucu pertama gitu ya. Dan boleh jadi pada saat itu belum ada nama Hasan. Nah, beliau memberikan nama Hasan artinya kebaikan. Nanti disusul dengan adiknya yaitu Husain. Husain itu kalau dalam bahasa Arab, kalau tidak salah nama itu isim jadi kecil gitu ya. Jadi Hasan kecil gitu, Husain itu. Juga kita sudah sama-sama ketahui bahwa di tanggal 10 atau tanggal 11 Ramadan kemarin, salah seorang ulama panutan masyarakat muslim sedunia, Sayyid Ali Khamenei, yang merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syahid, dibunuh oleh Dajjal zaman ini, yaitu Israel dan Amerika. Kita sampaikan turut berduka cita kepada seluruh kaum muslimin, karena beliau adalah tulang punggung perjuangan kaum muslimin menghadapi agresor penjajah yang menjadi kanker utama di seluruh dunia. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan penghargaan kepada para syuhada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Jadi kalau dalam bahasa al-syariati itu syahadah bangkit bersaksi gitu ya. Jadi syahadah matinya seseorang di jalan Allah itu justru dia adalah menghidupkan semangat, menghidupkan akal yang mati gitu, jiwa yang
beku, itu jadi cair. Jadi sadar orang itu terbuka mana kebenaran yang harus diikuti dan mana kejahatan yang harus dijauhi. Dengan adanya perang Iran melawan Zionis dan Amerika, negara-negara Arab tetangga itu sekarang jadi nyadar. Ternyata kehadiran pangkalan-pangkalan Amerika itu pada hakikatnya adalah parasit, menyedot kekayaan kaum muslimin untuk kepentingan Zionis Israel dan Amerika. Buktinya sekarang Amerika lebih mengedepankan keamanan Israel ketimbang negara-negara Arab yang selama ini mengorbankan segalanya dengan alasan keamanan. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata hati kaum muslimin sedunia bahwa musuh kita itu sudah jelas ada di depan mata dan kita harus menghindari isu sektarian, perpecahan berbagai mazhab. Muslim, Islam adalah satu, apapun mazhabnya, kita berpegang, kita menyembah Allah yang sama, kita berpegang kepada kitab yang sama, kita mengikuti qudwah Rasulullah yang sama. Maka mari kita satukan gerak langkah kita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghancurkan kebatilan yang jelas-jelas ada di hadapan kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, di dalam doa yang disunahkan untuk dibaca pada malam-malam Ramadan, menurut salah satu riwayat yang disebut sebagai doa iftitah, doa dari Imam Zaman ajalallahu ta'ala syarif arwahu nafidahu, itu doanya sangat indah. Nah, di antara kutipan doanya itu ada kalimat seperti berikut: Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah tu'izzu biha al-islam wa ahlahu wa tudhillu biha an-nifaqa wa ahlahu wa taj'aluna fiha minad du'ati ila ta'atika wal qadati ila sabilika wa tarzuquna biha karamatad dunya wal akhirah. Ini doanya sangat indah ya. Ya Allah, sesungguhnya kami berharap kepadamu agar terbentuk pemerintahan yang baik. Karenanya engkau muliakan Islam dan pendukungnya. Karenanya engkau rendahkan kemunafikan dan pendukungnya. Karenanya engkau jadikan kami di dalamnya sebagai penyeru ketaatan kepadamu dan pengajak menuju jalanmu. Karenanya anugerahkanlah kepada kami di dalamnya dunia dan akhirat kemuliaan. Nah, ini doa yang sangat baik bahwa kaum muslimin memiliki keinginan yang mulia, yaitu terbentuknya pemerintahan yang baik, daulah karimah disebutnya, pemerintahan yang baik gitu. Tentu ini akan menjadi diskursus yang menarik sekaligus panjang ya. Bagaimana itu yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik gitu? Apakah kita harus menegakkan negara Islam gitu? Apakah kita harus menegakkan pemerintahan yang Islami gitu, negara Islam atau negara Islami gitu? Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang bisa kita kaji bersama. Tetapi setidaknya kalau kita melihat dari doa-doa kalimat yang sebelumnya bahwa kita setelah berharap dengan tauhid yang lurus, yang kuat kepada Allah, dengan kecintaan kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci, orang-orang yang terpimpin sepanjang zaman, maka kemudian kita meminta pemerintahan yang baik. Jadi barangkali kalau kita simpulkan secara pemerintahan yang baik itu dasarnya adalah tauhid kepada Allah, nubuwah kepada Rasulullah, dan imamah kepada penerus Rasulullah. Baru bisa terbentuk pemerintahan yang baik. Gimana kalau belum? Usahakan kita memaksimalkan apa yang bisa kita kerjakan. Karena apa? Dengan pemerintahan yang baik itu, Allah akan memuliakan Islam dan pendukungnya, sekaligus membukakan kemunafikan dan pendukungnya, gitu. Kalau kita sekarang zaman serba mudah mencari informasi, kadang masyarakat tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, siapa harus diikuti, siapa yang harus kita jauhi, gitu. Nah,
Dengan pemerintahan yang baik, maka itu akan ketahuan mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Dan kemudian kita harus menjadi orang yang aktif sebagai penyeru ketaatan kepadanya, pengajak menuju jalannya. Nah, sehingga kita mendapatkan anugerah kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi orang teh, kita itu semua menjadi dai, pendakwah gitu ya. Nah, bukan harus selalu ceramah ya, tapi benar-benar kita ajak masyarakat kepada informasi yang benar, kita bawa kepada cita-cita yang luhur, bahwa idealnya gitu. Susunan kemasyarakatan, susunan kekeluargaan gitu, itu haruslah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, serta keluarganya yang mencontohkan sepanjang sejarah. Barangkali seperti itu ya. Nah, inilah di bulan Ramadan ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk merenung, nah, untuk mentafakuri sejauh ini. Kalau di 11 bulan sebelum atau sesudah Ramadan itu kan kita harus diakui lah, aktivitas keduniaan kita begitu banyak sehingga kita mungkin menjadi lemah dalam sisi spiritual. Nah, di bulan Ramadan ini ditajamkan kembali apa yang harus kita kerjakan. Buktinya apa? Rasulullah berjuang di pertama itu pada malam, kalau di riwayat disebutkan tanggal 17 Ramadan itu Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari terpisahnya kebenaran dari kebatilan, hari bertemunya dua pasukan. Itu adalah menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak leha-leha di bulan Ramadan, tapi beliau berjihad untuk kebaikan umatnya sampai akhir zaman gitu. Karena kalau pada saat perang Badar Rasulullah dan pengikutnya, para sahabatnya kalah, tidak akan ada lagi penyembah Allah di muka bumi ini, kan begitu. Nah, maka marilah kita memanfaatkan sisa waktu kita di 10 malam atau 11 malam terakhir ini ya, dengan berbagai peribadatan, dengan berbagai perenungan ya. Dan di dalam sejarah Islam, di malam 19 atau 19 subuh itu adalah ada tragedi yang menimpa Khalifah Rashidah yang keempat, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika melaksanakan sholat subuh, beliau ditikam oleh seorang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam gitu. Beliau ditikam oleh orang yang konon sebagai hafiz Al-Quran, sebagai orang yang hafal Al-Quran begitu. Ini tragis gitu ya. Ternyata orang yang hafal Al-Quran tidak otomatis menjadi orang yang soleh, malah dia menjadi orang yang salah. Dia menyimpulkan keburukan, dia membaca Al-Quran, tapi dia menyimpulkannya secara salah dan bahkan membunuh Al-Quran yang berjalan, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ini berarti kita juga harus tahu, oh kalau begitu model kesolehan yang harus kita ikuti adalah model Sayyidina Ali, bukan model Abdurrahman bin Muljam. Karena Abdurrahman bin Muljam orangnya boleh jadi dia sudah wafat, sudah mati, dikisos, tapi ideologinya hidup terus-menerus sepanjang zaman ya. Sepanjang jalan dia terus membawa umat kepada kesesatan dengan dalih Al-Quran dan Sunnah gitu. Padahal hanya keburukan yang dia ajarkan gitu. Maka di sini kita meminta kepada Allah supaya dikaruniai hidayah berupa mengikuti petunjuk Imam Ali, karena beliau adalah pewaris ilmu-ilmu dari Rasulullah gitu. Maka dalam 10 malam terakhir ini kita terus ya memohon kepada Allah berbagai kebaikan, kemuliaan, dan diampuni segenap dosa-dosa kita gitu. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa kita dianjurkan untuk membaca doa sehabis sholat fardu ya, yaitu yang sering kita baca ya Allahumma adkhil ala ahlil kubur surur dan seterusnya, karena ini adalah akan mendapatkan kemuliaan, yaitu berupa kebaikan dari Allah, doa-doa dari malaikat gitu ya, untuk
kita semuanya. Ini ada berbagai kajiannya ya, di sini oleh Abu Muhammad Zainal Abidin. Ini beliau adalah ada 14 bait yang yang diuraikan oleh beliau sebagai murid dari mufassir Al-Quran Syekh Jawadi Amuli gitu ya. Beliau kemudian menguraikan 14 itu. Mungkin dalam kesempatan lain kita bisa urai secara sedikit. Di dalam kalimat pertamanya kita mendoakan orang-orang yang wafat. Allahumma adkhil ala ahlil quris surur. Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan kepada para ahli kubur. Jadi kita menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang sudah wafat di antara kita. Nah, di antaranya apa yang harus kita lakukan supaya orang-orang mukmin yang sudah wafat itu berbahagia, yaitu di antaranya kita tidak memutuskan doa-doa untuk mereka. Kita hadiahkan bacaan-bacaan Quran dan berbagai kebaikan untuk mereka gitu. Kemudian jangan membuat mereka sedih, misalkan parbut warisan gitu ya, pasea gitu dengan dulur ya, bertengkar dengan sesama saudara, dengan adik, dengan kakak gitu. Nah, itu hindari seperti itu supaya pihak orang tua misalkan yang sudah wafat itu tidak merasa sedih gitu ya, karena keburukan yang dilakukan oleh keluarganya itu nyampe kepada ahli kubur. Ya. Jadi kemudian juga di dalam syarah doa ini diantaranya adalah kita jangan berburuk sangka kepada orang yang meninggal gitu ya. Bahkan kalau di sini ada kalimat yang menarik. Jadi kita jangan berburuk sangka bahkan kepada yang non muslim sekalipun katanya, karena kita tidak tahu, bisa saja di akhir hayatnya beliau mendapatkan hidayah gitu. Itu seperti itu, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Makanya aneh ya, heran gitu kalau sekarang ada negara Islam namanya Islam, Republik Islam Iran, berjuang melawan Zionis Israel, berjuang melawan Amerika yang menjadi penyokong utama Israel. Kemudian ada orang yang berbahagia dengan wafatnya Sayyid Ali Khamenei. Gak masuk akal bagi kita. Bahkan mendoakan mudah-mudahan dua-duanya hancur. Emang kalau dua-duanya hancur, Palestina akan merdeka? Ya tidak akan merdeka. Saya sampai menjawab berbagai komentar di Facebook itu, pendoa yang menyampaikan permohonan yang tidak logis akan berubah menjadi pendosa. Sampai begitu menurut saya itu. Karena doanya tidak logis. Coba Israel melawan Amerika, dan Amerika melawan Iran, didoakan dua-duanya hancur. Emang siapa yang memenang? Saya memberikan gambaran seperti ini. Itu ibarat final sepak bola Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina gitu. Final. Kemudian yang berharap dapat pialanya Indonesia, udah lolos acan. Kumaha dah? Berat gitu kan? Iya, tuh main-main acan gitu. Yang berperang Israel Amerika melawan Iran gitu. Dia didoakan hancur dua-duanya dan berharap negara lain yang menang. Coba gimana tuh? Gak masuk akal. Maka doa yang tidak masuk akal menjadikan pendoa menjadi pendosa. Tuh. Di sini sebutkan gitu ya. Doa-doa yang baik itu harus senantiasa kita sampaikan. Cuma, ada cumanya ya. Doa yang baik itu salah satunya dalam Al-Quran itu ada juga doa yang buruk tapi baik menurut Allah. Doa apa itu? Doa laknat. Tapi memang terkhusus untuk yang laknat itu. Apa laknat dalam Al-Quran? Ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah itu akan menimpa orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim didoakan laknat? Boleh. Jadi kita mendoakan, ya Allah hancurkanlah Zionis Israel. Amin. Nggak apa-apa. Karena kita tidak memaksudkan untuk supaya seluruh warga Zionis, seluruh warga Israel itu mati. Bukan. Pemerintahan Zionisnya yang hancur sehingga nanti tumbuh negara baru antara Israel dan Palestina, tercapai perdamaian gitu. Nah, orang-orang yang jahatnya supaya terbunuh gitu. Tuh. Ya. Jadi
itulah doa ya. Makanya tadi kita berdoa salah satunya yang disunahkan dibaca pada malam ke-19 itu adalah Allahumma la'an. Setelah kita berdoa memohon ampun pada Allah ya. Tadi kan astagfirullah rabbi wa atubu ilaihi, ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Aku bertaubat kepadanya 100 kali. Kita baca doa juga Allahumma la'an qatalata amiril mu'minin. Ya Allah, kutuklah pembunuh Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Kita kutuk orangnya, kita kutuk ideologinya, gitu. Khawarij itu yang menjadi cikal bakar terorisme di dunia modern, gitu ya. Nah, kita jangan tertipu dengan kesolehan lahiriah kalau dalamnya jahat, gitu. Nah, itu yang harus kita edukasi, gitu ya. Meskipun ya kita harus siap dibully gitu ya, gak apa-apa ya, kita mah niatnya benar-benar ingin memberikan tabyin. Makanya kata Rahbar, tugas kita zaman sekarang adalah jihad tabyin, jihad menerangkan mana yang benar, mana yang salah. Tugas kita hanya itu. Ya setelah disampaikan tidak diterima, gak apa-apa, kita sudah bebas tugas gitu ya. Nah itu diantaranya ya, makanya doa Allahumma adkhil ala ahlil kubur surur, sampaikan kebahagiaan kepada ahli kubur. Allahumma agni kulla fakir, ya Allah, kayakanlah orang yang fakir gitu. Nah diantaranya ternyata kemudian Allah sybi kulla ja'i gitu kan, Allah, ya Allah, kenyangkanlah orang-orang yang lapar gitu kan, seterusnya. Itu banyak urayan-urayannya gitu. Nah bagian terakhir kalau di poin yang kedua itu adalah bagaimana kemiskinan senantiasa ada gitu. Nah ini ada yang menarik bahwa ketika kita mendoakan supaya agni kulla fakir, ya Allah kayakanlah orang-orang yang miskin, itu hati kita juga memang tergerak untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Tentu semakin tinggi jabatan itu tanggung jawabnya semakin besar. Pemerintahan daerah dari mulai Pak Lurah, Pak Camat gitu ya, kemudian Pak Wali atau Pak Bupati, naik ke gubernur, naik ke presiden, itu tanggung jawabnya semakin besar untuk menyejahterakan masyarakatnya, bukan memperkaya diri sendiri gitu ya, memperkaya keluarga, memperkaya kroni gitu ya, tapi memperkaya betul-betul menyejahterakan masyarakat gitu. Nah, uniknya di dalam kajian ini ada hal-hal yang menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki. Nah, jadi kita juga harus tahu juga ya, ada poin-poin yang bisa menghalangi kita mendapatkan rezeki. Ternyata banyak. Ada ulama yang menuliskan itu sampai 100 sekian ya, 100 sekian tentang hal-hal yang menghalangi rezeki ya. Mungkin itu di kesempatan lain lah bisa kita jelaskan ya. Apa saja itu gitu. Nah, itu penulisnya adalah almarhum Ayatullah Syekh Mamakoni gitu. Menguraikan penyebab kemiskinan dan terhambatnya rezeki seseorang, ada 6 halaman gitu ya. Sampai dicatatnya itu ada sekitar 100 lebih itu kalau tidak salah itu ya, di sana dituliskan di apa diantaranya, misalkan tidur di antara waktu maghrib dan isya katanya tuh terhambat rezeki itu. Tidur di antara waktu fajar dan terbit matahari gitu. Itu menghalangi juga. Menyakiti seseorang gitu. Mengutuk anak-anak, makan dengan cara merebah gitu. Goleran tapi bari ngegayem ya. Nah gitu. Meninggalkan doa untuk orang tua tuh, itu menghalangi rezeki. Memfitnah, israf, makan berlebihan, boros dan lain-lain, mencari-cari kesalahan orang lain, makan sambil berjalan. Kalau ini untuk yang dewasa ini malah ya, kencing atau berhubungan sambil menghadap kiblat, itu juga menghalangi rezeki ya. Tertawa keras di dekat kuburan dan majelis orang-orang yang sedang menuntut ilmu gitu. Tapi di orang justru nu laku teh gitu ya. Pengajian anu gagalak-gakan anu laku teh. Dibayarnya mahal lagi. Mahal itu. Ya ada jutaan sampai puluhan juta itu. Semakin sering tertawa semakin mahal bayarannya. Ini menarik. Padahal itu menghalangi rezeki.
Pantesan atuh mulu dan raja bandainya. Orang ya gitulah. Ya itu apa namanya koreksi buat kita ya. Dan masih nah, ada yang menarik juga ini. Yang bisa menghalangi rezeki adalah tidak meminjamkan uang kepada seseorang di saat orang itu membutuhkan. Nah, itu bisa menghalangi rezeki kita juga. Kemudian berlagak miskin di hadapan orang yang kaya raya dan tidur berlebihan. Maka tingku hayang menang rezeki, warga tidur benghar gitu. Artinya api-api miskin, api-api ripuh gitu. Nah itu ya supaya diamplopan gitu ya. Nah, ini kita harus hindari. Kita harus hindari ya. Tidur berlebihan, jadi ada juga nih. Ya. Nah ini juga bisa. Ada 175, wah tapi ini mah ya hanya sebagian saja. Ternyata kalau ilmu itu ya, oleh ahlinya dibedah banyak sekali. Ya kita harus terus mengkaji supaya kita tambah barokah ya. Ya ada juga yang memohon doa, inkilab bangas, askara juga. Oh iya, ya mohon doa ya. Juga buat semua kaum muslim dan muslimat, mudah-mudahan berbagai kesulitannya Allah angkat, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang terikat hutang-hutang Allah bebaskan, yang memendam hajat-hajat juga Allah kabulkan, Allah mudahkan. Dan yang tadi di awal para ahli kubur kita yang sudah mendahului kita, Allah terima iman Islam ihsannya, diampuni dosa dan hilafnya, mendapatkan ampunan, maghfirah, rahmat dan syafaat juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insya Allah kita bertemu lagi di malam yang kedua, di malam ke-21 ya. Mohon doa bagi saya pribadi dan keluarga dan juga seluruh jamaah semua. Kita saling mendoakan ya di malam-malam ini, siang dan malam di bulan Ramadan adalah sangat utama. Jangan lupa kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah wasiat pertama Rasulullah. Kemudian kita berpegang kepada yang memegang Al-Quran yang sejati, yaitu keluarganya. Al-Quran dan itroh gitu ya. Jadi lengkap sudah paketnya. Paket yang pertama jangan lupa Al-Quran, kita baca setiap hari ya. 1 huruf dibalas 10 kebaikan. 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Maka baca banyak-banyaklah baca Al-Quran, dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan diri kita juga kepada orang-orang yang membutuhkan di antara kita. Ya, kalau kita bisa membantunya alhamdulillah, kalau tidak kita pun mendoakannya. Kita berikan semangat kepada orang-orang yang patah semangatnya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu minta banget. Askar alinya, yang pelatnya. Atau Nah,